pemaparan materi Bapak Tejo Trihantoro. Beliau adalah PJS Kepala Teknik Tambang di PT Miaris Soputan Mining. Saya akan sampaikan poin-poin apa yang terkait dengan peran keselamatan pertambangan dalam meningkatkan produktivitas usaha pertambangan di kami di PT MSM. Oke, kalau bicara PT MSM, Miaris Soputan Mining, maka tidak akan terlepas dari PT Tambang Tondano Nusa Jaya. Jadi ini adalah dua kontrak karya secara entitas dua perusahaan, namun dikelola, dijalankan dan dimiliki oleh satu manajemen, kemudian juga tim operation di lapangan juga satu. PT Miaris Soputan Mining ini secara proses penambangan, pengolahan itu ada di MSM, kemudian TTN ini hanya supply ore-nya atau biji emasnya dengan mekanisme joint infrastruktur. Kemudian hal-hal yang ingin saya sampaikan di sini saya highlight terkait dengan luas wilayah, kontrak karya kami MSM, kemudian juga TTN, kemudian juga dari sisi komoditas bahwa komoditas kami juga mineral emas dan DMP ini adalah dan mineral pengikutnya yaitu perak. Kemudian terkait dengan kepemilikan perusahaan, PT MSM TTN ini dimiliki oleh PT Arjo Indonesia sebagai holding company kami. Siapa itu Arjo Indonesia? Arjo Indonesia adalah salah satu bisnis unit dari Raja Wali Corpora. Kesampaian lokasi tambang kami termasuk orang menyebut biasa di kalangan pekerja tambang itu tambang kota, Pak. Jadi dari kota Manado itu sekitar 1 jam 20 menit dari airport. Ini secara administrasi kita di Minahasa Utara. Kemudian juga kota terdekat di kami adalah kota Bitung, di mana juga salah satu menjadi kota maju karena pelabuhan ya, dan kemudian juga industri perikanan. Sekilas info saja. Nah, ini wilayah kontrak kami, tadi MSM TTN, MSM ini ada di wilayah biru lebih kecil, kemudian TTN ini yang pink, ini lebih luas 30.000 hektar sekian, hampir mendekati airport sana. Mudah-mudahan kita tidak memindahkan airport nanti pada saat kita arah pergerakannya ke sana. Kemudian operasional penambangan hampir sama, kita open pit, kemudian juga untuk pengolahannya kami menggunakan sistem carbon inlet, di mana dari korelasinya terkait dengan keselamatan pertambangan dalam hal ini keselamatan operasi adalah tentunya di processing sendiri kita melakukan pendekatan proses safety management, kemudian juga terkait dengan fasilitas yang erat kaitannya punya risk terkait dengan keselamatan operasi adalah tailing storage facility, di mana kami menempatkan tailing di darat. Lokasi kegiatan operasional secara aerial view seperti ini. Ini adalah PT MSM, ini TTN, ini garis imajiner kontrak karya kami, bahwa proses pengolahan ada di MSM, TTN hanya supply ore-nya, ada beberapa open pit di sana, termasuk TSF ada di MSM. Ini pabrik pengolahan biji kami, CAL menggunakan cyanida, sistem absorb dengan karbon aktif menggunakan cyanidasi. Nah, profil operasi kami seperti yang saya sampaikan, tambang terbuka open pit dengan metode selective mining ya, karena keterdapatan mineral kita adalah sistem vein atau epithermal, sehingga prosesnya itu termasuk kategorinya termasuk agak sulit, karena di situ ada proses di dalam satu ore body ada beberapa tipe kadar dan sebagainya. Nah, ini juga ada proses grid control dan sebagainya. Kemudian komoditi tadi saya sampaikan adalah emas, mineral dan pengikutnya yaitu perak. Kapasitas maksimum penambangan biji untuk MSM 3,6 juta ton, TTN 1,8 juta. Kemudian pengolahannya dengan CAL, kapasitas pengolahannya 3,5 di pabrik, kemudian gold production-nya kita sekitar 260.000 ounces. Produk akhir kami adalah door bullion, di mana nanti akan dikirim ke Antam untuk dimurnikan menjadi fine gold dan kemudian juga silver.
Lanjut, dasar hukum keselamatan pertambangan, ini saya spesifikkan terkait dengan di pertambangan Undang-Undang Nomor 3 sampai turunannya adalah Kepdirjen. Kemudian juga kaitannya fokus ke keselamatan pertambangan sesuai dengan Kemen SDM 1827 tahun 2018. Pedoman pelaksanaannya terkait dengan Kemen 1827 pelaksanaan K3 pertambangan, kemudian KO pertambangan. Lanjut, ini juga terkait dengan sistem manajemen keselamatan pertambangan, di mana ini adalah merupakan framework dari keselamatan pertambangan dan keselamatan operasi tadi, di mana pendekatannya adalah ya seperti kita ketahui bagaimana sebuah manajemen berjalan mulai dari plan, do, check, action berulang-ulang sampai continual improvement sampai bahwa masalah itu bisa kita ada pendekatan dan tersolve. Nah, keselamatan di TOKA, kami di sini ada maskot terkait dengan TOKA Safety Management System, bahwa kami menggunakan maskot hewan endemik di dekat kami, atau kadang-kadang juga muncul di area operasi kami, yaitu tarsius. Ya. Filosofi yang kita ambil dari tarsius secara naluri, biasanya mereka akan hidup secara berkoloni, merupakan hewan nokturnal. Kemudian yaitu tadi secara filosofi pada saat ada bahaya maka dia akan, salah satu dari mereka akan membunyikan atau memberikan sinyal kepada anggota koloninya untuk menyelamatkan diri. Jadi ini yang kita adopt menjadi TOKA Safe, kepanjangan dari Torang Kuak So Aman, atau bahwa kita sudah aman, bahasa Manado. Nah, ini terkait dengan kinerja atau performa kami, ini nanti sebenarnya akan menjadi basis atas program apa yang kita jalankan di TOKA Tindung ya. Saya lupa tadi menyampaikan TOKA Tindung lebih dikenal sebagai proyek kami, TOKA Tindung yang terdiri dari MSM dan TTN. Jadi di sini ada penerapan TOKA Safe Management System, poin kami baru mencapai 74. Kemudian ya ini kaidah pertambahan ini sebenarnya hanya bonus dari usaha-usaha kita, karena ini kan sebenarnya hanya rekognisi dan sebagainya, bukan sesuatu yang harusnya menjadi target akhir kami. Kemudian secara statistik keselamatan pertambangan ini juga ada sesuatu yang aneh, bahwa secara tingkat keparahannya kita tinggi. Nah, inilah bahwa pasti ada sesuatu di balik ini. Kenapa dari sisi frekuensi rate-nya rendah, tapi severity rate-nya tinggi? Apakah ada berdasarkan piramida kecelakaan itu ada beberapa hal yang disembunyikan atau tidak dilaporkan dan sebagainya. Nah, ini menjadi PR kami juga, dan tadi juga sudah disinggung oleh Pak Budi Ansah, itu terkait bahwa manusia menjadi sentral dari operasi. Kami pun juga saat ini juga sedang dalam proses program bagaimana dealing terkait dengan human factor, seperti juga disampaikan oleh Bapak Direktur Pak Al di awal tadi, bahwa saat ini berkembang beberapa teori terkait dengan human factor dan sebagainya. Nah, tentunya kami optimis bahwa lingkungan kerja di kami adalah lingkungan kerja yang sifatnya artifisial, atau lingkungan kerja yang kita ciptakan sebenarnya, sehingga secara luasan, secara akses dan sebagainya lebih terkontrol. Kemudian juga merujuk kepada piramida kebutuhan dasar berdasarkan piramida Maslow, bahwa setelah kebutuhan dasar berupa makanan, kemudian tempat tinggal dan sebagainya, yang kedua adalah safety needs ya. Jadi ini yang membuat kami optimis bahwa sebenarnya kita bisa dealing terkait dengan risk-risk yang ada di sekitar kita, ya kan? Dan kemudian juga karena konsep kami adalah menempatkan manusia sebagai sentral dari kegiatan kami, karena keselamatan operasi, kemudian suatu kondisi tidak aman itu tentunya juga diawali oleh tindakan yang tidak aman pula oleh si manusia. Gitu. Jadi merujuk ke beberapa teori yang terkini terkait dengan safety, bahwa insiden terjadi karena unsur manusia yang lebih dominan, seperti DuPont 96%, kemudian juga ada Henrich dan sebagainya. Nah, itu makanya kenapa sekarang kami saat ini
bagaimana kita mengembangkan suatu program yang targetnya, addressing-nya adalah ke human-nya, gitu. Teknologi, sistem manajemen dan sebagainya hanyalah tools, ya kan? Karena secanggih-canggihnya teknologi juga kalau tidak ada involvement dari manusia juga sebenarnya tidak akan efektif, dan ini sudah kami alami. Ada beberapa produk teknologi yang kita adopt dan sebagainya, tetapi karena tidak ada involvement dari karyawannya, ini juga tidak akan efektif. Nah, ini juga pelajaran atau apa ya? Artinya hal-hal yang secara pribadi saya dapatkan dari beberapa organisasi selama ini, bahwa terkait dengan safety itu ada dua hal yang utama, bahwa yang pertama adalah top down commitment, kemudian bottom up involvement. Top down commitment saya rasa ini bukan suatu masalah ya, karena tentunya sebagai pengusaha pengennya untung kan gitu. Nah, untung bagaimana supaya untung ya, tentunya produktivitasnya yang harus optimal, efisien dan efektif. Nah, dari beberapa ini pengalaman pribadi aja, dan sifatnya bukan sesuatu yang pembenaran dan sebagainya, bahwa terkait dengan konsep top down commitment dan bottom up involvement, ada satu area yang kritis, itu adalah di middle management, ya kan? Ini berdasarkan pengalaman bahwa shareholder atau top management tentunya sudah memberikan komitmen berupa pembiayaan, kemudian menetapkan goals dan sebagainya. Kemudian juga dari middle management, tentunya dalam hal ini site management misalnya, terkait dengan produksi. Ya, jadi terkait dengan produksi, kadang-kadang yang ini berdasarkan pengalaman saya sekali lagi, bahwa middle management atau site management kadang-kadang memberikan sesuatu target yang yang indah-indah kepada shareholder, ya kan? Nah, kemudian akibat dari janjinya untuk memberikan misalnya produksi dan sebagainya, akhirnya apapun akan dilakukan, karena bagaimanapun juga tentunya tidak ingin kehilangan kepercayaan dari shareholder dalam hal memberikan keuntungan, ya kan? Nah, kemudian pada di satu sisi yang sama, terkait dengan bottom up involvement, sebenarnya juga dari sisi karyawan dengan pendekatan bahwa safety adalah menjadi dasar kebutuhan setelah kebutuhan dasar, itu juga sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah dalam hal bagaimana men-trigger mereka dan sebagainya, apalagi diikuti dengan sistem punishment, ya kan? Nah, itu juga sebenarnya juga menjadi satu kontrol. Nah, di middle management inilah yang nantinya juga dalam hal ini site management, ya mohon maaf, artinya mungkin project manager dan sebagainya, tentunya juga harus memberikan sesuatu janji terkait dengan produksi yang realistis, seperti itu. Kemudian khususnya di kami di MSM, terkait dengan bagaimana merubah behavior dan sebagainya, kami saat ini sedang menjalankan suatu program, yaitu Toka Safe Accountability Program, dibantu oleh salah satu konsultan yang kebetulan juga hadir di sini. Ya, ini nanti ada beberapa hal yang terkait dengan kami menyebutnya sebagai TSAP. Ada beberapa elemen di dalam TSAP, kemudian juga target ininya adalah penerapannya adalah untuk para leader, dalam hal ini supervisor up sampai dengan kru, terkait dengan involvement-nya. Nah, Toka Safe Accountability Program ini untuk level supervisor, ini terkait dengan elemen kompetensi, kemudian kriteria unjuk kerja sesuai Permen 43 2016, kemudian ditambah dengan best practice. Nah, best practice ini juga buat saya secara pribadi, bahwa tidak dilarang ketika kita mengadop sesuatu dari perusahaan atau organisasi yang lebih mature atau yang lebih besar, tetapi artinya adopsi itu sendiri juga harus realistis. Kemudian pada saat penerapan di organisasi kita juga harus melihat kembali kesesuaiannya, seperti itu. Kemudian juga tadi ditambah dengan program Toka Safe Leadership menjadi sebuah program TSAP. Kemudian nanti juga ujung-ujungnya sebenarnya adalah bagaimana kita menjalankan operasi secara aman. Kemudian juga
tentunya juga ada ikutannya, yaitu terkait dengan taat aturan. Bahwa program safety itu untuk di kami adalah sebuah ongoing target, ya. Jadi terkait dengan statistik dan sebagainya itu kan hanya sebagai untuk mengkuantifikasi supaya lebih terukur dan sebagainya. Tetapi hal yang utama adalah ongoing target, bukan dalam hal pencapaian supaya mendapatkan utama dan sebagainya. Itu adalah bonus dari sesuatu yang sudah kita lakukan. Kemudian untuk level kru, ini juga hal-hal yang menjadi dasar sekali terkait dengan pre-operational checklist, terkait dengan peralatan, area kerja, dan sebagainya. Ini dasar-dasar sekali yang memang kita juga harus secara konsisten menerapkan di level kru. Baik. Ini terakhir yang ingin saya sampaikan, Pak. Saya mengutip filosofi dari salah satu tokoh pahlawan nasional dari tanah bumi Minahasa, Sitou Timou Tumou Tou. Jadi manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia lainnya. Dari perspektif safety tentunya sejalan dengan semangat dari APKPI, Salam S5 Mulia, dan sebagainya, bahwa kita menempatkan diri dari sebagai praktisi safety punya niat baik untuk bukan menjamin, bukan ini, tetapi bagaimana orang lain juga bisa selamat dan sebagainya. Itu saja mungkin Pak Ade sharing dari MSM. Begitu Pak Ade, terima kasih.